Oke teman-teman, seperti biasa saat ini saya akan meresumi sepak bola Indonesia. Seperti yang lagi tren sekarang yaitu wasit dari Timur Tengah lagi yang akan memimpin pertandingan antara Indonesia dan Jepang. Seperti apa tanggapan dan komentar dari netizen tanah air? Mari kita saksikan video ini.次の試合がインドネシアのホームでやるんだけど、非常に心配してます。Apa yang dia khawatirkan? 何の心配してますか？今、インドネシア、僕、日本サッカー協会の副会長もやってるんで、一応、代表チームの責任も持ってるんで、今、インドネシアの代表チーム、帰化選手も多いですけど、かなりレベルが上がってる、新帝王は僕よく知ってますけど、新帝王の力もあると思って、すごくいいチームになってるんで、日本もそう簡単にはいかないんじゃないかなと思って。Jadi itu ya teman-teman ya. Ini mantan pelatih dari Jepang. Dia sendiri pun mengkhawatirkan Jepang nanti akan bertandang ke Indonesia di GBK. Dia juga menilai bahwa perkembangan timnas Indonesia sekarang memang sudah sangat luar biasa. Jadi memang kita juga tahu ya dengan kualitas pemain-pemain kita yang kebanyakan bermain di luar, ada juga yang di Eropa. Nah, ini sangat menguntungkan bagi kita karena bermain juga di tandang kita di Indonesia ya. Jadi semoga saja itu ada hal positif bagi kita Indonesia nanti. AFC tugaskan wasit asal Qatar pimpin pertandingan Indonesia versus Jepang, friend. Waduh, wasit Timur Tengah lagi nih. Kamis Almari merupakan wasit asal Qatar yang dikenal dengan sosok yang mudah mengeluarkan kartu, friend. Sebenarnya wasit ini adalah wasit yang memimpin pertandingan Indonesia versus Jepang di Piala Asia kemarin. Yang dimana kita kalah dari Jepang pada pertandingan itu dengan skor 3-1, friend. Dan pada pertandingan tersebut tidak terdapat keputusan yang kontroversial. Gimana menurut kamu? Apakah wasit ini terlihat mencurigakan atau tidak? Silahkan di komen aja, friend. Real or pake nih, Real or pake nih. Ini udah bertebaran di mana-mana ini berita nih. Ternyata hoax. Mau cek ombak dulu, tadinya mau cek ombak nih, mau silaturahmi ya. Katanya wasit asal Qatar ini udah dari Timur Tengah, udah kita awasi dari sejak 2 minggu yang akan datang nih. Nih yang gak percaya ya, akun udah ada, aman kita mah cek ombak heula min cenah. Aman ada akun mah. Tapi ini berita hoax nih. Kacau nih admin ya. Yang admin-admin yang lain maksudnya gitu ya. Ini udah rame nih. Kita juga udah dapet nih IG-nya. Informasi ini dapetnya dari orang dalam sih ya. Bahwasannya itu hoax katanya. Gak tahu nih adminnya arsip timnas. Gue lihat katanya ini dari orang dalam katanya. Dan itu hoax. Jadi belum ada resmi berita dari AFC-nya langsung gitu. Gak tahu ini tiba-tiba. Tiba-tiba rame ya. Kita tahu warga Indonesia ingin memastikan siapa yang akan memimpin gitu. Yeah. Dan kita pastikan dulu Instagramnya. Nah, baru nanti ada tahap-tahap selanjutnya gitu. Jadi itu ya teman-teman. Memang wasit ini memang lagi tren di Indonesia ya. Karena memang wasit-wasit yang dari Timur Tengah ini memang paling banyak kontroversi ya. Apalagi saat timnas kita bermain begitu. Jadi semoga saja ada keluar wasit resmi begitu ya, yang secepatnya biar kita Indonesia, warga Indonesia ini tidak terlalu penasaran dengan siapa wasit yang akan memimpin laga nanti begitu. Karena memang selalu saja ya kalau wasit-wasit dari Timur Tengah ini memang banyak kontroversi di kita kalangan Indonesia ini. Jadi semoga saja. 3 nih, hal menarik cuy, jelang pertandingan Indonesia melawan Jepang. Menurut gol kampung cuy. Jadi sambil menunggu nih update terbaru tentang timnas cuy, kita bahas ini dulu aja cuy. Yang pertama nih, Jepang belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 cuy. Betul ya. Jepang nih sebagai rajanya Asia sudah menjalani 10 pertandingan. Memulai nih dari ronde kedua dan kini menjalani ronde ketiga. Mereka mencatat 9 kemenangan dan 1 kali imbang cuy. Kedua nih, Indonesia fun fact-nya dulu pernah cuy mengalahkan Jepang. Ya walaupun 40 tahun yang lalu, lebih tepatnya tanggal 24 Februari 1981 cuy.
di laga persahabatan melawan Jepang. Tapi itu dulu waktu Jepangnya belum masa jaya cuy. Dan terakhir pertemuan Indonesia pas kemarin Piala Asia, kita kalah 3-1 cuy. Yang ketiga nih, skuad Garuda termasuk tim yang inferior. Dari nih 16 kali pertemuan, Indonesia dulu pernah menang 5 kali dan kalah 9 kali. Sisanya imbang cuy 2 kalinya. Ya walaupun kebanyakan pertemuan terakhirnya di bawah tahun 2000-an cuy. Ini bisa menjadi bukti nih, dulu timnas Indonesia juga inferior cuy di Asia. Betul ya teman. Ya mungkin itu cuy, 3 hal menarik tentang Indonesia dan Jepang cuy. 4.500 supporter Jepang akan away ke Indonesia cuy. Dan federasinya Jepang nih menyuruh fansnya Jepang untuk daftar Garuda ID. Jadi nih baru-baru ini ada kabar terbaru, timnasnya Jepang cuy menyuruh 4.500 supporter Jepang untuk away ke Indonesia untuk nih meramaikan pertandingan Indonesia nanti melawan Jepang. Ini pastinya akan sangat seru cuy. Di GBK nanti akan penuh sorak-sorai cuy dari fansnya Indonesia, fansnya Jepang, pastinya akan sangat ramai. Betul ya. Dan yang lebih kerennya lagi cuy, timnasnya Jepang cuy meminta fansnya untuk daftar Garuda ID sebelum membeli tiket nanti di GBK cuy. Bahkan nih, federasinya Jepang langsung yang meminta. Bisa kalian baca sendiri dari akun resmi nih Federasi Jepang, kalau bisa ngerti bahasa Jepang. Tapi tenang nih, ada translate-nya, jadi kalian bisa baca sendiri pakai bahasa Indonesia. Kita patut nih, apresiasi nih, Jepang ini bukan hanya tim yang kuat, tapi tim yang support juga nih, support tim Indonesia. Ini pasti akan sangat menarik nih, pertemuan Indonesia nanti melawan Jepang. Pasti akan banyak nih nanti, duel-duel seru, terus ada passing-passing cantik dari setiap pemain, mau Indonesia maupun Jepang. Ya apapun nanti hasilnya kita tetap dukung nih timnas Indonesia supaya tetap nanti bisa masuk ke Piala Dunia cuy. Ya pokoknya semangat terus untuk kedua tim. Itu ya teman-teman. Jadi memang ini Jepang juga tidak mau kalah dengan supporternya ya. 4.500 penonton yang akan datang ke GBK nanti. Ini memang sangat seru nanti pertandingan berjalan di GBK nanti ini. Jadi tidak sabar lagi untuk nonton ya. Jadi kita memberikan support baik yang dari rumah, baik yang langsung di stadion biar memberikan hal positif bagi negara kita khususnya Indonesia, biar mendapatkan 3 poin yang baik. Itu akan memperluas posisi Indonesia ke depan begitu. Breaking news guys, Garuda Calling Timnas Indonesia Senior udah resmi dirilis pagi ini guys. Kira-kira siapa aja nih yang dipanggil? Ya, di posisi kiper ada nama Martin Paes, Muhammad Riyandi, dan Nadeo Argawinata. Dan untuk lini belakang ada nama Kelvin Verdong, Yakob Sayuri, Sain Patinama, Sandy Walsh, Mes Hilgers, Yance Sayuri, Muhammad Ferrari, Jaid Des, Justin Hubner, Rizky Rido, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Kemudian di lini tengah ada nama Tom Haye, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan Nathan Choaon. Dan untuk posisi lini serang itu ada nama Ramadan Sananta, Rafael Strike, Egi Maulana Fikri, Eliano Renders, Marcelino Ferdinand, Ragnar Orakmangun, Witan Sulaiman, dan Hoki Caraka. Iya, jadi dari nama-nama yang dipanggil ini, ada 2 nama yang tidak dipanggil Coach Sintayong di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 bulan November ini guys, yaitu Hernando Ari dan Malik Rizaldi, karena kedua pemain ini mengalami cedera guys. Oke guys, jadi gimana menurut kalian tentang Garuda Calling kali ini? Apakah skuad ini mampu mengalahkan Jepang dan Arab Saudi di GBK? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go! Jadi memang kita lihat dari kualitas pemain kita timnas Indonesia sekarang, ini hanya kita melihat bagaimana pelatih ya Sintayong yang akan meracik strateginya, bagaimana menyusun pemain nanti begitu, baik dari belakang sampai di tengah dan juga di depan. Kalau itu benar-benar bagus dan solid, saya rasa kita akan menang dengan Jepang nanti begitu. Walaupun kita lihat memang kualitas Jepang juga tidak terkalahkan di kualifikasi ini ya, tapi dengan dukungan dan supporter juga yang akan memberikan semangat bagi pemain, saya rasa kita akan mendapatkan poin. Semoga saja ya. Media Vietnam kembali memposting berita tentang timnas Indonesia, yang mana judulnya demi tumbangkan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media Vietnam memprediksi 3 pemain top Eropa ini segera memperkuat Indonesia. Timnas Indonesia terjadwal melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertengahan bulan November 2024 dengan bertindak sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia juga akan melakoni 2 laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi yang terjadwal berlangsung pada 15 dan 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 pertandingan yang akan dihadapi anak asuh Sintayong itu
turut menyita perhatian internasional, mengingat langkah timnas Indonesia semakin dekat untuk tampil di Piala Dunia 2026. Ya, Semisal, media asal Vietnam yang bermarkas di Hanoi, yakni Soha, turut menyorot sederet persiapan langkah timnas Indonesia dalam upaya menaklukkan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia berusaha mencari cara untuk memperkuat dalam waktu singkat, tulis judul pemberitaan pada media tersebut. Dalam pemberitaannya itu, media asal Vietnam tersebut memprediksi langkah timnas Indonesia dalam membangun skuad dalam melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, pemberitaannya turut menyebut bahwa anak asuh Sintayong akan mendapat pemain naturalisasi baru jelang kontra dengan Jepang dan Arab Saudi. Pada sisi striker terdapat pemain bernama Ole Romeni, berusia 24 tahun, yang kini bermain untuk klub sepak bola Belanda, yaitu Utrecht. Media Vietnam itu menyebut jika Ole Romeni akan menambah daya serang timnas Indonesia jika menyetujui naturalisasi yang dilakukan. Pada sisi gelandang serang terdapat nama Miliano Jonathans, pemain klub asal Belanda yaitu Vitesse, yang disebut akan turut menambah daya gedor timnas Indonesia. Kemudian pada sisi pertahanan, media itu memprediksi bahwa akan ada nama Jairo Ritwold yang sempat bermain di Liga Inggris saat masih berseragam Crystal Palace. Diketahui timnas Indonesia kini berada di peringkat kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kini hanya terpaut 2 angka dari posisi kedua, yaitu Australia. Jadi ya walaupun kita kalah melawan China pada pertandingan sebelumnya, semoga itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. ya, harus Dan bangkit. semakin membuka asa kita bisa bermain di Piala Dunia 2026. Pelatih Vietnam akan pantau lagi Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi di GBK. Dulu waktu Vietnam masih dilatih Park Hang-seo suka banget juga nonton timnas Indonesia. Sekarang pelatih barunya ini suka juga nonton timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia menurunkan skuad U22-nya di AFF tahun 2024. Jadi percuma aja Pak ente ngeliat timnas Indonesia main lawan Jepang dan Arab Saudi, soalnya pemainnya itu beda. Indonesia memakai pemain adik-adikannya untuk regenerasi pemain-pemain timnas senior saat ini. Sedangkan yang main lawan Jepang dan Arab Saudi ini pemain senior yang main di luar negeri semua Pak. Beda-beda. Jadi bilang aja ente mau melihat masterclass dari STY Pak. Oke, itu teman-teman ya. Jadi memang kita melihat bagaimana timnas Vietnam mungkin dari kepelatihannya atau agen-agennya ini mereka selalu pantau akan perkembangan timnas Indonesia sekarang ya. Mereka juga akan melihat nanti di kualifikasi ini siapa pemain yang nanti akan bermain di kualifikasi dan juga mungkin nanti pemain yang akan bermain di Piala AFF itu. Tapi memang kita sudah tahu bahwa garis besarnya nanti ada usia muda U22 yang mungkin akan bermain di Piala AFF. Tetapi mereka akan penasaran bagaimana pemain-pemain muda juga yang sebagainya ada bermain di timnas senior sekarang ini. Jadi memang mereka ini di pertandingan-pertandingan sebelumnya melawan Indonesia ini sekarang kalah selalu ya. Jadi mereka selalu penasaran bagaimana perkembangan Indonesia ini. Dan juga dari Jepang, dari mantan pelatihnya yang selalu memberikan kekhawatirannya ya bagi timnas Indonesia jelang melawan Jepang nanti, dan itu ada satu motivasi ya yang membuat kita Indonesia bisa bangkit lagi bahwa kita juga bisa begitu. Jadi semoga saja dengan pemain-pemain kualitas pemain sekarang ada ini kita dapat mengambil poin penting melawan Jepang dan juga Arab Saudi nanti di GBK. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.